Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan mentadabburi satu ayat dalam surat As-Saff, yaitu ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahu azim. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dalam ayat yang pertama ini kemudian kita meyakini bahwa mendapatkan informasi bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Maka kita sebagai manusia yang juga ada menjadi bagian yang ada di bumi ini, mestinya kita juga bertasbih. Memang sebenarnya kalau kita bertasbih itu setidaknya tasbih itu kan cuma bisa menjadi salah satu sarana kita untuk mengenali Allah. Ya, maka ketika kita memperbanyak tasbih, kita akan semakin mengenal Allah, mengenal asma-asmanya, ya, mengenal sifat-sifatnya, dan dengan pengenalan itu maka akan semakin dekatlah kita kepada Allah. Dengan tasbih pula kita mensucikan Allah dari semua keburukan yang kita lakukan, ya, bahkan dalam kaitannya niat, kemudian bisa kita menjaga niat-niat kita untuk ikhlas kepada Allah. Kadang-kadang kita ada salah niat di awal, salah niat di pertengahan amal. Nah, dengan tasbih itu kemudian kita kembali mengembalikan niat kita hanya kepada Allah semata. Ya, memurnikan niat kita hanya kepada Allah semata. Nah, dan selain itu sebenarnya ada seorang Syekh Abdul Jalil Al-Qaruri itu mengatakan, ketika mengomentari beliau seorang tokoh umat yang punya konsentrasi terhadap pembelaan Masjid Al-Aqsa, ketika mengomentari surat Al-Isra, di situ Allah berfirman, di awalnya itu kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi di situ dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Jadi ini surat diawali dengan tasbih. Lalu kata beliau apa? Di ujung surat itu kalau kita perhatikan ayat yang 111 itu Allah berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi kata Allah di ujung itu adalah wa kabbirhu takbira. Maka agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Jadi kata beliau ketika mengomentari susunan dalam surat Al-Isra itu, kata beliau, sesuatu itu kalau dimulai dengan tasbih maka insya Allah dia akan mencapai takbir kemenangannya. Nah, jadi ini sesuatu yang komentar yang kemudian membuat kita merenung. Kalau kita ini mau mencapai kemenangan, mestinya kita memperbanyak tasbih, menjadi para penggiat tasbih. Nah, ada seorang ulama dakwah Syekh Muhammad Ahmad Rasyid itu terkenal dengan kajian-kajian ihya fiqh dakwah, menghidupkan fikih dakwah, mengatakan anna ad-dakwah allati tadda'i bil islamiyah, bahwa dakwah ini yang disebut sebagai dakwah Islam ini dia tidak akan dikokohkan, tidak akan diunggulkan kecuali ketika para aktivisnya itu dia bertasbih pada pagi dan petang. Karena itu kemudian kita ada wirid zikir pagi dan petang. Itu jangan dipandang sebagai sebuah rutinitas harian, tetapi sesungguhnya itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan kemenangan. Nah, di kalangan para nabi itu ada Nabi Daud yang beliau itu punya keunggulan dalam tasbih, punya mukjizat dalam hal tasbih dengan alam semesta ini. Kata Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 20, wa sadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab.
Nabi Daud yang rajin bertasbih itu, kata Allah, kemudian kami teguhkan ya kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan ya kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Jadi ini diantara yang kemudian bisa kita dapatkan ketika kita menggiatkan tasbih. Kita insya Allah akan diteguhkan positioning kita akan diberikan hikmah sehingga bisa memandang sebuah persoalan itu dengan pandangan yang bijaksana dan kita bisa memutuskan perkara dengan baik. Nah, inilah di antara yang bisa kita renungkan dari ayat pertama surat As-Saff itu ya, bahwa kita sadar betul kita bagian dari alam semesta ini, bagian dari apa yang ada di muka bumi ini, mestinya juga ikut bertasbih, dan tasbih itu bagian dari cara kita untuk terus mengenali Allah dan juga memurnikan niatan kita. Dan tasbih itu ya itu bagian dari cara kita, ikhtiar kita untuk mencapai kemenangan. Insya Allah ketika kita menggiatkan tasbih, maka kita akan ya mencapai takbir kemenangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.